screen-nya. Oke, sudah ya Bapak Ibu, bisa nampak di layar. Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya akan membawakan materi tentang pertama itu adalah uji asumsi homogenitas matrik kovarian, dilanjutkan dengan MANOVA satu arah dan post hoc, ditambah lagi dengan uji asumsi normalitas multivariat. Nah, jadi kita langsung saja karena materinya lumayan banyak. Jadi untuk MANOVA satu arah ya, MANOVA satu arah itu digunakan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan signifikan rata-rata antara dua kelompok atau lebih pada lebih dari satu variabel terikat. Nah, ciri data yang dia analisis itu terdapat satu variabel bebas sehingga dikatakan one way MANOVA. Kemudian terdapat minimal dua kelompok data dan terdapat lebih dari satu variabel terikat. Di sini contoh kasusnya jadi seolah-olah ini contoh kasusnya seorang peneliti ingin mengetahui tentang penguasaan konsep di antara kelas-kelas IPA sama atau berbeda. Nah, penguasaan konsep tersebut didasarkan pada dua variabel, yaitu variabel belajar dan variabel literasi sains yang disingkat LS. Sementara ada tiga kelas yang digunakan, yaitu satu, kelas IPA 2, dan kelas IPA 3. Ini datanya Bapak Ibu. Bisa lihat, saya juga sudah kirim di grup, data Excel di grup. Nanti bisa kita kerjakan sama-sama. Jadi nilainya itu dari 0 sampai 100. Nilai 0 itu yang paling rendah, sementara yang 100 itu nilai maksimal. Lalu untuk hipotesis, asumsi dan hipotesisnya itu yang terdiri dari K perlakuan. Tiap populasi memiliki rata-rata sebesar mu dan antara perlakuan saling bebas. Asumsi yang berikutnya adalah semua populasi mempunyai matrik kovarian sigma yang sama. Dan yang berikut setiap populasi berdistribusi bivariat normal. H0-nya tidak terdapat perbedaan penguasaan konsep antara hasil belajar dan literasi sains pada siswa di kelas IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Sementara hipotesis tandingannya itu H1 terdapat perbedaan penguasaan konsep antara hasil belajar dan literasi sains pada siswa di kelas IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Nah, ini adalah ya, hipotesis statistiknya, Bapak Ibu. Hipotesis statistiknya H0, mu11, mu12 sama dengan mu21, mu22 sama dengan mu31, mu32. Jadi H0 ini kalau kita bisa katakan bahwa semua perlakuan memberikan respon yang sama ya. Sementara H1 itu sebaliknya. Jadi jika ada salah satu perlakuan memberikan respon yang berbeda, maka kita dianggap bahwa dia menolak H0. Sedangkan taraf signifikansinya 0,05. Nah, kalau misalnya kalau uji statistik seperti ini Bapak Ibu rumusnya, yang pertama ini uji Wills-Clinton ya.
kriterion. Jadi uji Wills ini rumusnya ini lambda sama dengan determinan W dibagi determinan W plus determinan B. Jadi ini adalah semacam rumus determinan ya Bapak Ibu, tapi kriteria keputusannya kalau ini kan kalau dalam misalnya statistik uji manual ya. Sementara untuk uji play ya bisa kita katakan itu uji play itu ini rumusnya U sama dengan sigma eigen V. Nah, sigma eigen V ini jadi misalkan nilai eigennya perlu dihitung lagi jadi eigen 1, eigen 1, eigen 2, eigen 2. Nah, itu baru bisa dijumlahkan. Sementara untuk uji rho ya, jadi nilai rho ini rho sama dengan ini lambda 1 ya. Lambda 1 dibagi jadi dibagi plus lambda 1 lagi. Jadi ini lambda 1 ini nilai eigen terbesar, Lalu uji Hotelling. Jadi uji Hotelling itu F sama dengan lambda ya. Jadi tapi Bapak Ibu kriteria yang sama apabila H0-nya ditolak jika F itu lebih besar dari F tabel. Nah, itu ketika kita menggunakan uji manual. Tetapi kan sekarang kita akan menggunakan uji statistik SPSS. Jadi kriteria keputusannya itu H0 ditolak jika nilai sig-nya itu lebih kecil dari alfa. Nah, perhitungan dengan SPSS-nya nanti kita akan mulai lagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa ikuti atau bagaimana? Saya saja. Baik, jadi kita lanjut ya. Perhitungan dengan SPSS. Ini langkah-langkah dengan perhitungan SPSS itu sebelum dilakukan uji MANOVA, ya, dimulai dengan mengecek asumsi homogenitas matriks kovarian ketiga kelas eksperimen sama atau berbeda. Nah, hipotesisnya adalah H0 matriks kovarian ketiga kelas sama, dalam hal ini homogen. Yang H1-nya matriks kovarian ketiga kelas tidak sama dengan taraf signifikansinya adalah alfa sama dengan 0,05. Nah, kriteria keputusannya sama tadi, H0 ditolak jika F itu lebih besar dari F tabel, atau kalau dalam SPSS, H0 ditolak jika nilai sig lebih kecil dari alfa. Yang berikut langkah-langkah untuk SPSS-nya seperti ini. Mungkin saya keluar lagi ya. Saya stop share screen supaya bisa digantikan dengan SPSS. Bentar ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, seperti ini tampilan SPSS-nya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Sudah nampak? Nah, di sini di data view, variable view, di sini kita perlu menginput kelas.
Lalu di sini HB. HB ini hasil belajar ya Bapak Ibu, tetapi di karakter ini tidak di sini variabel name ini tidak memiliki karakter spasi sehingga kita sikat dengan HB hasil belajar. Lalu LS. LS ini literasi sains. Yang berikut di kolom label kita perlu memberi label tadi hasil belajar. Pak Melki tampilannya belum berubah, Pak. Aduh, baik Bu, saya share ulangnya Bu ya, karena SPSS kan ada tabel, jadinya kalau A2 ya 2 minit. Jadi saya share ulangnya Bu. Jeh, Bapak. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu, bisa nampak. Sampun. Ya, terima kasih. Di sini di variabel di label ini kita perlu menulis lengkap HB tadi menjadi hasil belajar. Lalu di LS ini juga kita lengkap dengan literasi sains. Sementara di Fluent kita perlu memberikan label di sini. Untuk Fluent satunya itu IPA 1, 2 untuk IPA 2, dan 3 untuk kelas IPA 3. Seperti itu. Lalu kita klik OK. Di sini bisa kita ganti dengan nominal, lalu skala lagi. Ya seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita kembali ke data view di sini. Bisa muncul ya di screen-nya Bapak Ibu. Kita kembali ke data view, lalu copy data dari data Excel yang tadi saya sudah share di grup Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Ya, sudah nampak ya Bapak Ibu ya. Ini data sudah ada di dalam. Jadi kita akan menguji asumsi homogenitas matriks kovarian melalui SPSS. Nah, yang pertama itu kita klik menu Analyze di sini. Lalu kita pilih General Linear Model. Lalu kita pilih multivariat ya. Selanjutnya di sini kita perlu memasukkan kelas kedependen variabel dan hasil belajar ditambah literasi sains itu terbalik ya Bapak Ibu. Jadi kelas ini kita perlu masukkan key fix vector dan dependent variabelnya hasil belajar dan literasi sains. Jadi tidak sampai di situ, kita perlu klik lagi kotak yang ini, means ini, ya. Lalu kita masukkan overflow dengan kelas ini ke display info, ya, seperti ini. Lalu kita klik continue. Selanjutnya ini pada menu option itu kita perlu mencentang beberapa di sini deskriptif statistik, apalagi ini SSCP matriks, residual, dan ini homogeneity test ya. Ini homogeneity test karena tujuan kita itu akan menguji homogenitas ya. Lalu untuk signifikansi 0,5 ini kita tidak perlu perbaiki lagi, kita langsung pada klik continue. Lalu oke. Bapak Ibu, muncul tidak outputnya di layar screen-nya? Belum. Ya, berarti saya harus pindahkan lagi ya.
Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah memasukkan data lalu menguji homogenitas matrik kovarian dengan langkah-langkah yang tadi, maka kita akan disuguhkan dengan beberapa tabel di sini, deskriptif statistik, box test of equality of covariant matrix, dan multivariate test. Tetapi di sini Bapak Ibu kita hanya perlu melihat pada tabel box test of equality of covariant matrix. Di sini kita dikasih nilai box M-nya itu 9,972, nilai F-nya sama dengan 1,484, ya, lalu nilai DF1-nya 6, DF2-nya 181 sekian dan nilai SIG-nya 0,179. Nah, ini kita akan fokus pada nilai SIG yang 179 ini. Jadi kriteria keputusannya tadi bahwa kalau H0-nya ditolak ketika nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,05. Nah, Bapak Ibu di sini nilai SIG-nya kan 1,79. 0,179 lebih besar dari alfa 0,05 ya. Maka kesimpulannya saya sudah masukkan di PDF tadi yang sudah di share screen di Bapak Ibu, tapi biar saya baca saja ya. Jadi di sini di tabel box test of equality of covariant matrix ini bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian SPSS pada tabel box test of equality of covariant matrix diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,179 ya, 0,179 lebih besar dari kriteria alfa yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya matriks kovarian ketiga kelas sama homogen. Seperti itu untuk pemberian kesimpulan dari box test of equality covariant matrix. Jadi seperti itu. Lalu kita lanjut. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada tambahan dari Prof. Saya persilakan. Lanjut saja dulu, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke uji MANOVA-nya ya. Jadi, di sini kita kembali ke data tadi. Karena MANOVA juga saya tidak merubah datanya, masih tetap pada data yang sama, sehingga data sudah tersalin di SPSS. Di sini kita perlu memulai beberapa langkah-langkah supaya kita bisa mengetahui tentang hasil dari uji MANOVA-nya. Yang pertama kita ke menu Analyze, lalu General Linear Model di sini Bapak Ibu, lalu kembali lagi multivariate ya. Ya, jadi ini kita perlu pilih multivariate ini karena kita menguji MANOVA, jadi tidak perlu harus ke yang univariate tadi. Lalu ini saya reset kembali supaya ya. Jadi sama ya Bapak Ibu, fix vektornya itu kita masukkan kelas variabel bebasnya, lalu dependent variabelnya itu kita perlu memasukkan hasil belajar. Nah, setelah itu kita langsung klik OK. Ya, Bapak Ibu, apa saya ganti share screen lagi? Agar bisa tampil output SPSS-nya ya. Tidak muncul hasil analisisnya, Pak. Tidak muncul ya? J, Pak. Ya, berarti saya ganti screen ya. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika kita memasukkan langkah-langkah tadi,
maka kita akan disebutkan dengan tabel seperti ini. Tabel between subject effect, faktor, subject faktor, lalu ada multivariate test. Mana tadi ya? Ya, multivariate test, lalu ada juga test of between subject effect. Nah, di sini kita perlu supaya bisa memberikan kesimpulan dari tes ini. Yang berikut ini, untuk tabel yang ini hanya menjelaskan tentang nilai dari tiap variabel bebas kelas ya. Jadi rata-rata respondennya 10, itu hanya menunjukkan seperti itu. Sementara yang perlu kita bahas lihat pertama itu adalah tabel multivariate testnya. Di sini multivariate test ini kita ini ada intercept, ada kelas, ada nilai fluid, ada nilai F dan lain-lain, error, DF, ada nilai signifikansinya. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah kelas ya. Di kelas ini kita perlu melihat nilai signifikansi dan nilai F-nya. Jadi contoh soal dari tes Pillai itu nilai F-nya itu 3,082, lalu nilai SIG-nya 0,023. Lalu uji Weeks lambdanya itu nilai F-nya 3,317, lalu nilai SIG-nya itu adalah 0,017. Lalu uji Hotelingnya itu nilai F-nya itu 3,532, lalu SIG-nya itu 0,013. Selanjutnya juga di nilai ROI ini itu nilai F-nya 7,377, sementara nilai SIG-nya 0,003. Lalu bagaimana kita bisa menarik kesimpulannya? Jadi interpretasi SPSS-nya saya sudah kirim di untuk tabel ini saya sudah kirim juga ke file PDF, tetapi biar saya bacakan saja ya dari sini. Jadi untuk interpretasi hasil output berdasarkan tabel multivariate test. Nah ini dari 4 uji tadi ya, Pillai, Weiss, Hotelling, dan Roy. Ini uji Pillai diperoleh nilai F sama dengan 3,082. Kita bisa lihat 3,082 dengan nilai SIG-nya itu adalah SIG sama dengan 0,023. Sementara uji Weeks lambda itu nilai F-nya sama dengan 3,317, SIG-nya 0,017. Uji Hotelling itu nilai F-nya 3,532, nilai SIG-nya itu 0,13, dan selanjutnya uji ROI, nilai SIG-nya adalah 7,377 dan nilai F-nya dan nilai SIG-nya adalah 0,03. Nah, untuk keseluruhan ya, untuk keseluruhan SIG ini lebih kecil dari alfa yang ditentukan, yaitu alfa sama dengan 0,05. Sehingga H0 pada multivariat ditolak karena lebih kecil ya Bapak Ibu ya. H0 pada multivariat ditolak. Artinya terdapat perbedaan penguasaan konsep dari tabel kita yang pertama. Tabel itu disebut tabel penguasaan konsep. Siswa tentang hasil belajar dan literasi sains baik di kelas IPA 1, IPA 2 maupun IPA 3 itu sama. Jadi penguasaan konsep siswa dan hasil belajar literasi baik di kelas IPA 1, IPA 2 dan IPA 3 itu terdapat perbedaan. Ya, ada perbedaan penguasaan konsep tentang hasil belajar dan literasi sains baik di kelas IPA 1, IPA 2 maupun IPA 3. Jadi itu adalah kesimpulan dari interpretasi hasil output untuk multivariate testnya. Sampai di situ kita lanjut lagi ke tabel yang berikut, itu namanya tabel between subject effect. Ya, tabel yang ini ya Bapak Ibu. Tabel yang ini perlu disampaikan ini, jadi yang perlu kita lihat di sini adalah sama kelas dengan nilai F. Dan nilai SIG-nya ya Bapak Ibu. Jadi untuk interpretasi output SPSS-nya saya bisa bacakan sebagai berikut.
Bisa juga Bapak Ibu lihat pada PDF yang saya sudah bagikan. Di situ bunyinya selanjutnya. Ini kata pakai selanjutnya itu karena sambungan dari tes yang pertama yang multivariate test ya. Jadi selanjutnya tes of between subject effect menunjukkan bahwa hubungan antara kelas dan hasil belajar memberikan nilai F 0,500 dengan nilai SIG 0,612. Tidak signifikan, taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang disebabkan oleh perbedaan kelas. Ya, saya ulangi, tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang disebabkan oleh perbedaan kelas. Sementara itu, ya, hubungan antara kelas dan kemampuan literasi sains di sini ya, antara kelas dan kemampuan literasi sains itu memberikan nilai F 6,509. 6,509 dan nilai SIG-nya sama dengan 0,005. Nah, ini sangat signifikan ya pada taraf signifikasi 0,0. Artinya terdapat perbedaan kemampuan literasi sains yang disebabkan oleh perbedaan kelas. Jadi ada saya ulangi, terdapat perbedaan kemampuan literasi sains yang disebabkan oleh perbedaan kelas. Berarti H0-nya ditolak. Karena H0 ditolak, maka kita perlu untuk melakukan uji lanjut ke uji post hoc. Nah, beda kalau H0-nya diterima, maka kita tidak lagi melakukan uji post hoc. Tetapi karena H0-nya ditolak, maka kita perlu melakukan uji lanjut post hoc. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini sebelum kita ke post hoc, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Prof atau ada yang perlu dipertanyakan oleh Bapak Ibu, saya persilakan. Jika tidak ada, bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjut dengan post hoc untuk manova satu arah. Ya, sudah nampak ya Bapak Ibu ya di layar kita? Belum, Pak. Ya. Jadi post hoc untuk manova satu arah. Jadi di sini uji post hoc itu bertujuan untuk mengetahui variabel manakah yang memiliki perbedaan signifikan setelah H0 itu ditolak. Jadi variabel yang kita perlu cari tahu ini adalah variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan tadi ya. Lalu contoh kasus masih sama Bapak Ibu. Jadi seorang peneliti ingin mengetahui tentang penguasaan konsep di antara kelas IPA 1 maupun IPA sama atau berbeda. Nah, penguasaan konsep didasarkan pada dua variabel, yaitu variabel hasil belajar dan variabel literasi sains. Sementara sama ya, ini ada 3 kelas yang digunakan, IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Kasusnya sama seperti tadi, tidak bisa dirubah. Lalu untuk hipotesisnya seperti ini, jadi H0 mu11 sama mu12, H0 mu11 tidak sama dengan mu21, atau bisa kita baca H0 tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar di kelas IPA 1 dan IPA 2. Sementara H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada kelas IPA 1 dan IPA 2. Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa hipotesis ini ada
enam hipotesis ya, karena kita memiliki 3 variabel, lalu setiap variabel harus memiliki 2 hipotesis, sehingga kita memiliki 6 variabel. Nah, yang pertama untuk kelas IPA 1 dan IPA 2. Nah, H0-nya seperti ini, ya, H0-nya seperti ini. Jadi ini ada 6 hipotesis. Kita lanjut lagi ke taraf signifikansinya Bapak Ibu. Taraf signifikansinya sama, alfanya sama dengan 0,05, lalu statistiknya ujinya ini kita akan menggunakan uji Turkey, ada uji Bonferroni, dan ada uji Skefi. Lalu kriteria keputusannya H0 ditolak jika nilai sig lebih kecil dari alfa. Alfa tadi 0,05 ya. Perhitungan dengan langkah-langkah SPSS-nya. Melki, mohon maaf, belum muncul, Pak. Ya, aduh. Saya ulangi ya. Juga nunggu-nunggu ini tampilannya kok. Bisa ya? Udah, Pak. Aduh. Ya. Ya, ini ya. Jadi hipotesisnya seperti ini ya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu semua sudah bisa lihat. Jadi ini kita punya 6 hipotesis ini berdasarkan variabel kita itu 3. Jadi harus dibagi, setiap variabel itu harus memiliki 2 hipotesis, IPA 1 dan IPA 2, IPA 1, IPA 3, lalu IPA 2 dengan IPA 3. Jadi kita bolak-balik lagi jadinya 6 hipotesis. Lalu ini taraf signifikansinya alfanya ini sama dengan 0,005, 0,05, lalu statistik ujinya ini saya akan menggunakan uji Turkey, lalu ya ini lazim ya. Yang kedua uji Bonferroni, dan yang berikut itu adalah uji Skefi. Kriteria keputusannya sama, H0 ditolak jika nilai sig itu lebih kecil dari alfa 0,05. Ya, jadi saya stop share screen lagi supaya kita masuk ke SPSS ya. Bapak Ibu, apakah SPSS-nya sudah nampak? Sampun, Pak. Ya, Belum ya? Sudah, Pak. Sampun, sudah. Ya. Oke, jadi ya, kita lanjut ya ke post hoc tadi. Yang berikut itu kita di sini datanya sama ya. Saya memasukkan data yang sama, jadi kita langsung ke menunya saja. Itu kita masuk ke menu ini, analyze. Lalu kita ke general linear model. Lalu sama multivariat ya. Ya, jadi di sini saya reset kembali. Kita masukkan kelas ke vektor, lalu hasil belajar dan literasi sains kita masukkan ke dependent variable. Ya, seperti itu. Lalu sekarang kita mau cek post hoc, uji post hoc, maka kita perlu klik post hoc ini. Ya, di sini post hoc ini untuk faktor ini kita harus pindahkan ke post hoc test for. Nah, jadi pindahkan ke sini Bapak Ibu. Lalu tadi uji yang kita akan lakukan ada 3 uji. Uji Turkey, ada uji Bonferroni ya. Ditambah lagi dengan uji Skefi. Seperti ini Bapak Ibu.
Jadi setelah selesai kita langsung klik continue. Sementara itu lagi kita pilih menu Emins ini. Ya, Emins ini kita perlu klik lalu masukkan overflow dengan kelas. Kita masukkan sekaligus ke dalam display min4. Seperti ini. Lalu kita continue lagi. Ya. Selanjutnya di tombol option ini, kita perlu klik juga ya Bapak Ibu supaya kita memilih sesuai dengan yang kita ingin uji, homogeneity test, lalu ada SCP matrix, lalu ada residual SCP matrix, lalu ada deskriptif statistik. Sementara signifikansi level 0,05 ini kita tidak perlu berubah lagi. Di sini kita klik continue. Di continue lalu kita klik OK. Bapak Ibu, untuk tabel output SPSS-nya apakah muncul di layar? Belum, Pak. Oke, berarti saya kembali lagi ya. Sudah ya Bapak Ibu? Ya. Kita lanjut. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah untuk uji POSEK tadi itu adalah tabel yang paling besar ini, yang nilainya paling banyak ini. Ini yang kemarin kita gagal presentasi gara-gara saya tidak bisa menghitung ini, tapi terima kasih untuk Prof karena petunjuknya sehingga saya bisa menarik kesimpulan di sini. Jadi ini tabel multiple comparison. Ini yang perlu kita lihat satu persatu dari nilai signifikansinya. Kita lihat mana yang di bawah 0,05 lalu mana yang di atas dari 0,05. Jadi tetapi kita tidak perlu perhatikan semuanya. Yang perlu kita lihat di sini cuma literasi sainsnya saja. Nah, di sini literasi sains ada antara IPA 1, IPA 2 ada 0,17, IPA 1 dan IPA 3 ada 0,08. Ini berarti nilainya kan di bawah taraf signifikansi alfa 0,05 ya. Nah, jadi begitu juga dengan uji SCEVI. Nah, uji SCEVI antara IPA 1 dan IPA 2 ada 0,23, ada IPA 1 dengan IPA 3 ini 0,11. Lalu ya, ini kita bisa lihat semua. Bimforoni juga sama antara IPA 2 dengan IPA 3, IPA 1 dengan IPA 1, IPA 2, IPA 1 dengan IPA 3 dan seterusnya. Lalu jadi kalau misal di PDF tadi saya sudah memberikan tanda kuning untuk nilai yang signifikannya di bawah dari 0,005. Ya, tetapi karena ini kita langsung lihat pada output SPSS-nya sehingga bisa saya simpulkan secara langsung ya di sini. Jadi berdasarkan tabel ya, ini berdasarkan tabel multiple comparison dari uji post hoc Turkey, kita baca satu-satu. Jadi antara IPA 1 dan IPA 2. Naik lagi ya. Nah, antara IPA 1 dan IPA 2 itu berdasarkan output terlihat bahwa pada variabel hasil belajar ya, yang ini pada variabel hasil belajar antara kelas IPA 1 dan IPA 2 diperoleh nilai SIG 0,993. Di sini nilai SIG-nya 0,993 sama dengan SIG kurang dari lebih besar dari alfa 0,05. Jadi artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas IPA 1 dan IPA 2. Ya. Tetapi pada variabel literasi sains, kita kembali ke literasi sains yang di bawah. Ya, pada variabel literasi sains di sini antara IPA 1 dan IPA 2, ini IPA 1 dan IPA 2 ini ya, diperoleh nilai SIG 0,017.
nilsik 0,017 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Artinya terdapat perbedaan rata-rata literasi sains antara kelas IPA 1 dan kelas IPA 2. Yang berikut kita ke IPA 1 dan IPA 3. Naik lagi ya. Ini IPA 1 dan IPA 3. Kesimpulannya, jadi berdasarkan output terlihat bahwa pada variabel hasil belajar, ya hasil belajar ini, antara IPA 1 dan IPA 3 diperoleh nilai SIK 0,634. Nah, 0,634 di sini. Lalu nilai SIK-nya sama dengan nilai SIK-nya sama dengan 0,0634. Artinya, tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar pada kelas IPA 1 dan IPA 3. Ya, tidak terdapat perbedaan karena nilainya lebih besar dari alfa 0,05. Lalu kita ke literasi sainsnya. Di literasi sains ini, jadi ya antara IPA 1 dan IPA 3 ya, IPA 1 dan IPA 3. 1 dengan IPA 3. Kita lihat, saya akan sampaikan output SPSS-nya. Jadi akan tetapi pada variabel literasi sains antara kelas IPA 1 dan IPA 3 diperoleh nilai SIK 0,008. Di sini ya Bapak Ibu ya, 0,008 lebih kecil ya dari alfa sama dengan 0,005. Artinya terdapat perbedaan rata-rata literasi sains di kelas IPA 1 dan IPA 3 ya. Ini jadi ada perbedaan rata-rata antara IPA 1 dengan IPA 3. Yang berikut lagi kita ke kelas IPA 2 dan IPA 3. Untuk hasil belajar. Ya, di kelas IPA 2 dan IPA 3 di sini Bapak Ibu. Jadi output SPSS-nya berdasarkan output terlihat bahwa pada variabel hasil belajar antara kelas IPA 2 dan IPA 3 ya. IPA 2 dan IPA 3 bisa di sini. Itu diperoleh nilai SIK 0,727. IPA 2 dan IPA 3 ya. Itu nilai SIK-nya 0,727. Itu sama dengan itu lebih besar dari alfa sama dengan 0,05. Di sini kita bisa dapat tarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara IPA 2 dan IPA 3. Lalu kita ke literasi sainsnya. Ya, di literasi sains ini antara IPA 2 dan IPA 3. Kita lihat antara IPA 2 untuk uji Turki ya, antara IPA 2 ya dan IPA 3. Kita lihat di sini nilainya bahwa untuk variabel literasi sains antara IPA 2 dan IPA 3 diperoleh nilai SIK 0,945. Di sini 0,945 itu berarti lebih besar dari alfa 0,05. Artinya terdapat perbedaan rata-rata literasi sains di kelas IPA 2 dan kelas IPA 3. Itu untuk uji Turki. Ini belum uji Skevi dan uji Benveronit. Tapi mungkin ada teman-teman bisa lagi mau bertanya atau mungkin ada masukan dari Prof. Kita lanjut ke uji post hoc. Pak, mungkin saya mau bertanya, boleh Pak? Pak Milky? Silakan Bu. Nggih. Terkait untuk yang ini nggih, untuk post hoc manufak satu arah, ini kenapa ada di situ kan ada 3 ya yang dipakai itu yang diklik itu kan Bonferroni, Tuke dan Skevi itu ya. Nah, yang dibaca kok hanya yang Tuke saja seperti itu. Itu pertanyaan yang satu. Yang kenapa kok yang dibaca kok yang Tuke? Alasannya kenapa? Itu satu. Untuk yang kedua, ini untuk di PDF-nya Pak Milky
untuk yang yang option tadi yang diklik apa saja Pak? Tadi kok saya nggak ini nggih. Di Untuk PDF-nya Nova ya, belum, katanya kayaknya di PDF-nya kelewatan. Ini baru untuk yang post hoc-nya, yang option tadi yang diklik bagian apa-apanya belum Oh. ada di PDF-nya. Nggih. baik Bu. Jadi Nggih, itu saja Pak. terima kasih Bu. Saya bisa bacakan semua untuk 3 uji tadi, ya. Lalu untuk tadi itu kita kalau misalnya ada perbedaan SPS, ada SPSS yang versinya 25, ada SPSS versi 22. Kalau kita misalkan kalau kita pakai 22 nanti menunya berbeda dengan yang SPSS 25. Seperti itu, Bu. Jadi ada beberapa menu yang nanti kayaknya tidak muncul pada menu kita. Jadi ini di sini saya menggunakan SPSS yang 25 ya, Bu ya. Tapi langkah-langkahnya boleh kita ulangi juga, enggak apa-apa. Hanya yang option tadi saja Pak. Untuk yang option tadi yang diklik yang apa Pak? Optionnya ya. Jadi Iya. Setelah post hoc. lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk manova satu arah ya. Post hoc ya, Bu. Post hoc ya. Ya Pak, kalau yang post hoc tadi kan yang Benforomi, Tuke sama Chef itu. Kemudian yang option tadi yang diklik yang apa saja karena di PDF-nya Pak Melki Kadose ini ada yang terlewat itu belum di screenshot-kan jadi kita nggak saya tahu. kembali ya Bu ya. Supaya bisa lihat, saya share screen lagi. Nah, jadi sudah nampak ya Bapak Ibu? Iya Pak. Ya, kita bisa klik pada menu ini, Analyze Bapak Ibu. Setelah itu General Linear Model. Setelah itu kita pilih multivariat. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Tadi ini kan di sebelahnya ya. Nah. Jadi ini munculnya seperti ini, kita masukkan lagi kelas ke fixed vector, lalu hasil belajar dan literasi sains kita masukkan ke dependent variable. Seperti itu ya. Lalu kita perlu mengklik ini menu post hoc, emis, dan option. Mungkin di PDF saya terlewatkan. Jadi di post hoc ini kita masukkan kelas ke post hoc test for. Ada muncul ya Bu Lili? Ya, sampun Pak. Ya. Nah, kita masukkan kelas ke post hoc test ya. Lalu kita klik Benforomi, ada Skevi dan ada Turkey di sini ya. Lalu kita klik continue. Lalu pada menu option juga kita klik. Tapi ini berbeda dengan menu SPSS yang 22. Ini saya menggunakan SPS 25. Kalau SPS 22 sepertinya untuk kabel yang ini muncul dengan sendirinya ketika kita menekan emis kalau tidak salah ya. Nah, kalau yang ini kita perlu tekan lagi pada pilih lagi, klik lagi pada option. Baru bisa kita klik deskripsi statistik, ada SSTP matrix dan residual ditambah homogeneity test karena kita matrix homogeneity tadi. Jadi ini yang perlu kita klik. Baru continue langsung dengan oke. Bisa ya Bu Leli ya? JNJ Pak, matur suwun. Nggih, saya juga pakainya yang 25 kok Pak. Langkah-langkahnya Bu ya. Mohon maaf kalau di PDF-nya terlewatkan. Nggih Pak. Tapi mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Tadi saya hanya bacakan skevinya ya Bu. Kita bisa lanjut juga ke yang lain. Nggih. Nah, misalkan uji yang mana? Tadi uji Benforoninya ya. Di sini. Kita ke Benforoni untuk hasil belajar. Antara IPA 1 dengan IPA 2 untuk hasil belajar. Itu diperoleh nilai STIK itu 1,000 ya. Jadi 1,000. Sementara itu antara IPA 1
dengan IPA 3 itu diperoleh nilai SIG-nya juga sama 1,000. Lalu kita ke literasi sains untuk Bung Feroni itu nilai SIG-nya itu IPA 1 dengan IPA 2 itu 0,19. Lalu IPA 2 dengan IPA 3 1,00. Jadi ini kita cuman bolak-balik baca semua saja ya. Yang penting jadi prinsipnya polanya sama dengan Steffi maupun yang lain-lainnya, pola perhitungannya sama. Kita hanya perlu membandingkan antara uji Steffi, uji Turki dengan uji Bung Feroni ini antara IPA 1, IPA 2, IPA 1, IPA 3, lalu kembali lagi ke Steffi, IPA 1, IPA 2, IPA 1, IPA 3, dan seterusnya. Jadi hanya polanya saja yang sama. Polanya sama. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk post-hoc dari saya, terima kasih. Mungkin ada masukan dari Prof. Saya persilakan atau dari teman-teman. Jika tidak ada, kita mungkin ke asumsi dari normalitas multivariat. Bapak Ibu, kita akan masuk lagi kepada normalitas multivariat. Saya share screen lagi yang PDF. Saya boleh nampak ya? Iya, Pak. Ya, di sini Bapak Ibu. Jadi uji asumsi normalitas multivariat ini diperlukan ketika kita hendak melakukan uji MANOVA satu arah agar sampel yang berasal dari populasi yang ada itu berdistribusi normal. Untuk kasus masuk pada ya kasus yang sama ya Bapak Ibu. Jadi seorang peneliti menghitung bla 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 itu variabel bebasnya itu IPA 1, IPA kelas, IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan variabel itu hasil belajar literasi sains dan seterusnya. Ini saya masih menggunakan data yang sama pada post hoc dan uji normalitas tadi. Jadi masih data yang sama. Lalu kita lihat ya. Ini sebelum melakukan uji pada kelas eksperimen tadi, maka harus diuji terlebih dahulu apakah data di atas memenuhi asumsi normalitas multivariat atau tidak. Nah, jadi hipotesisnya H0-nya sampel berasal dari populasi berdistribusi normal multivariat. Sementara H1-nya sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal multivariat. Lalu taraf signifikansinya sama, alfa sama dengan 0,05. Lalu statistik uji dan kriteria keputusannya di sini menggunakan 3 cara ya. Ini saya menggunakan 3 cara. Itu kita lihat untuk cara pertama. Untuk cara pertama ini kutip dari Johnson dan Vincent-nya itu memeriksa data apakah merupakan multivariat normal itu dapat dilihat dari plot antara DJ kuadrat dengan chi-square J 0,5 per N. Nah, rumusnya seperti ini Bapak Ibu. Sementara itu pemeriksaan normal multivariat ya. Pemeriksaan normal multivariat dilakukan dengan syarat H0 diterima jika chi-square J kuadrat kurang dari sama dengan 50% dengan chi-square J kuadrat kurang dari 0,05. Itu syarat utamanya. Dengan langkah-langkahnya yang pertama adalah mencari nilai vektor rata-rata matriks SSDP
mencari nilai matrik covarian S-nya, lalu mencari nilai jarak Mahalanobis DJ kuadratnya, lalu mengurutkan diagonal dari DJ kuadrat, diurutkan dari yang kecil ke yang terbesar. Jadi langkah-langkahnya harus satu-satu ya. Lalu yang berikutnya menentukan nilai K square J kuadrat itu 0,05. Ini bisa dengan rumus seperti ini. Nah, setelah didapatkan nilai tadi, maka dicari persentase jumlah yang memiliki nilai diagonal dari DJ kuadrat terurut dari kurang dari K square J kuadrat 0,005. Yang berikut kita masuk ke cara kedua. Cara kedua ini pemeriksaan normal multivariat dilakukan dengan algoritma dengan menghitung DJ kuadrat atau jarak Mahalanobis, lalu membuat plot dengan rumus seperti ini Bapak Ibu, lalu kriteria penemuan asumsi itu dilakukan secara visual, yaitu jika plot membentuk garis lurus. Jadi nanti sebentar kalau kita uji, nanti akan ada plot yang menunjukkan garis lurus, itu berarti kita dapat didekati dengan sebaran normal. Lalu cara yang ketiga itu mengkorelasikan kuantil K square dengan jarak Mahalanobis. Lalu perhitungan koefisien korelasi itu menggunakan rumus yang diperoleh dari bukunya Johnson halaman 181. Jadi nanti setelah kita dapat datanya, kita akan sesuai dengan rumus yang dikeluarkan oleh Johnson ini. Nah, ini kita masuk pada perhitungan dengan menggunakan SPSS. Jadi, Bapak Ibu, saya stop share lagi ya. Nah, Bapak Ibu, masih seperti tadi, data yang tadi, saya share screen lagi, kita masukkan data seperti tadi, supaya tidak makan waktu banyak, karena ini sepertinya agak lumayan. Ya, kita mulai langkah-langkahnya. Yang pertama, kita masuk ke menu Analyze. Di sini Bapak Ibu. Lalu kita masuk ke linear. Kita pilih regression. Setelah dari regression kita linear. Lalu kita masukkan lagi kelas ke dependen. Lalu hasil belajar dan literasi sains kita masukkan ke independen. Balik, Pak. Terbalik. Terbalik ya. Halo Bapak Ibu. Iya, Pak. Bisa diikuti ya. Sakit. Oke, jadi di sini kita masukkan seperti ini. Setelah itu kita pilih menu save di sini. Lalu kita masuk di sini, ada Mahalanobis, kita klik. Setelah kita klik Mahalanobis itu kita continue dan klik OK. Ya, jadi tidak nampak ya Bapak Ibu, saya keluar lagi karena ini nampaknya di menu data view dari SPSS.
Jadi seperti ini, kita memasukkan langkah-langkah tadi dari analyze, regression, lalu linear, lalu input variabel tadi kita sudah masukkan, kita klik Mahalanobis, lalu akan muncul variabel Mahalanobisnya itu di data view seperti ini, dia akan muncul di sini, lalu setelah itu kita perlu mengurutkannya dari yang terbesar dari yang terkecil ke yang paling terbesar. Jadi di sini kita perlu klik saja di Mahalanobis ini, lalu kita klik kanan, lalu sort ascending di sini, lalu dengan sendirinya data kita itu akan terurut dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Selanjutnya Bapak Ibu, kita perlu menambahkan satu variabel J. Nah, saya ke variabel view ini kita tambahkan di sini J, lalu kembali lagi ke data view. Ini saya mohon maaf ya Prof karena ini dilihat juga tutorialnya dari YouTube. Jadi kita ke data view di sini, lalu di sini kita memasukkan urutan data tadi 1 sampai 30 itu bisa manual, bisa di-copy dari data Excel. Jadi saya masukkan manual saja Bapak Ibu ya. Jadi variabel J ini kita hanya perlu memasukkan data dari total variabel total data kita. Itu 30, itu masukkan dengan saya tadi masukkan dengan cara yang manual. Setelah itu untuk mendapatkan nilai kai square J kuadrat itu 0,05 kita harus menghitung probabilitas dari kai square itu sebagai prop. Nah, ini menu caranya kita klik di sini Bapak Ibu ya. Kita masuk ke menu transform. Lalu di sini compute variabel, kita klik. Lalu di sini kita perlu menulis di sini prop saja. Lalu di sini J min 1/2 per 30. Total jumlah data yang tadi kita masukkan ke J ya, per 30. Lalu kita langsung saja klik OK. Baik. Mohon maaf, Pak Melki. Ya. Kan urutannya tidak sama itu yang 30 itu tetap 29. Itu nanti berpengaruh enggak? 29. Yang paling bawah, Yang Pak. paling bawah itu kan harusnya 30. Kemudian Ya, saya 24. salah masukkannya Bu ya tadi ya. Iya. 24 itu juga Pak. 24 itu Pak. Saya kembali lagi Bu ya karena nanti akan pengaruh. Pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya besar. Ya, ini ya. Kita kembali. Saya hapus dulu Bapak Ibu ya. Chat itu Pak. Ada yang kelewatan itu Pak Milki. 41. Aduh.
Sebentar ya, saya copy saja. Kalau gini. Ya, sepertinya begini lebih bagus ya, tidak ada yang terlewatkan. Nah, 30. Sudah Bapak Ibu ya. Jadi di sini variable view-nya, drop-nya saya hapus dulu supaya jangan double. Tidak apa-apa ya. Kita kembali ke data view tadi. Di sini langkah-langkahnya kita ulangi ya. Kita ke menu transform di sini, lalu computer variable kita di sini masih ada, lalu kita klik OK. Nah, Sim 1/2. Dibagi 30. Ini, lalu kita klik OK. Ya. Saya ini juga muncul di data view di SPSS ya Bapak Ibu, jadi harus share screen ulang lagi. Nah, seperti ini nanti menu prop yang tadi baru itu kita masukkan itu sudah langsung muncul di sini ya Bapak Ibu. Tetapi kita perlu lagi lanjut untuk menghitung kuantil chi-square sebagai key lagi ya. Jadi chi-square sebagai key-nya kita perlu memasukkan lagi beberapa data dari sini, Bapak Ibu transform lagi kembali. Setelah itu sama computer variable, lalu kita ganti ini ya menjadi key. Setelah itu di sini juga rumusnya kita ganti itu menjadi IDF. IDF lalu keys, lalu dalam kurung prop ya. Kita balas kurung di sini. Ya, di sini di menu function group ini kita perlu menekan inverse DF. Kita cari inverse DF-nya. Ya, yang ini. Lalu yang di function and special variable ini kita harus cari IDF chi-square-nya di sini ya. Lalu dengan sendirinya akan muncul apa namanya deskriptif di sini, maka kita sudah bisa klik OK. Ya. Nah, saya stop share screen lagi karena munculnya nanti di bisa dilihat ya Bapak Ibu di data view nampak.
Saya stop share ulang. Ya, ini adalah hasil dari yang tadi kita uji kuartil chi-square sebagai key-nya. Nah, kita belum berhenti di situ, Bapak Ibu. Kita masih lanjut lagi. Nanti untuk kesimpulan bisa juga nanti ditambahkan oleh Prof. Tetapi kita masih lanjut lagi dengan menghitung plot antara DJ kuadratnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut di sini. Kita perlu menu graph, lalu legasi dialog, lalu scatter dot di sini, lalu kita klik di sini simple scatter, lalu kita klik define. Nah, disinilah mahalan obis itu kita masukkan ke y-axis, lalu key-nya kita masukkan ke x-axis seperti ini, lalu kita klik OK. Ya. Nah, di sini nanti akan ada muncul tabel. Tabelnya seperti ini Bapak Ibu sudah bisa lihat. Di tabel ini, ya, di sini sudah hampir membentuk satu garis lurus ya, sekalipun memang ada dua yang sepertinya tidak, tetapi kita perlu klik lagi di sini untuk tabel ini ya. Jadi untuk ini, misalkan saya taruh kursor di sini, dia akan minta supaya kita klik 2 kali ya. Ini double klik. Nah, kita klik 2 kali. Setelah itu ada lagi. Saya coba langsung ya. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Loh. Belum muncul Pak tabelnya Pak. Belum muncul ya Bu ya? Belum Pak, belum muncul. Saya stop share lagi ya. Ya, seperti ini. Ketika tabel yang tadi itu kita klik 2 kali, maka akan nampak seperti ini. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini kita masuk ke menu option di sini. Menu option ini kita pilih yang reference line ini. From equation, kita klik di sini Bapak Ibu. Lalu ada muncul reference line di sini. Ini sudah ada nampak garisnya. Lalu kita ganti ini dengan Y sama dengan X. Lalu apply. Ya, kita close sudah. Nah, di sini sudah muncul tabelnya seperti ini. Jadi tabel di sini itu bisa kita katakan bahwa memang ini ada dua ini apa bisa disebut outlier ya kalau bisa. Ini ada 2 tapi kebanyakannya ini berada pada satu garis lurus. Ya, seperti itu. Nah, tidak sampai di situ, kita perlu korelasi lagi kuantil dari chi-square dengan jarak mahalan obis tadi. Jadi kita kembali lagi Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke sini, lalu kita pilih menu analyze, lalu kita lihat di korelasi di sini, lalu kita pilih bivariatnya di sini, Bapak Ibu. Setelah itu kita masukkan lagi mahalan obis ke variabel dan juga key juga. Di sini kita sudah bisa klik OK. Bapak Ibu, ini adalah yang paling terakhir dari yang kita uji tadi. Di sini ada muncul tabel korelasinya. Nah, ini yang perlu kita lihat dan kita sama-sama buat kesimpulannya bahwa kita kembali ke tabel yang berdasarkan korelasi the koefisien test for normality menurut Johnson, itu akan nilainya sudah ada di situ ditentukan. Jadi di sini kita punya ini nilainya sudah ada di sini 9,92, 0,992.
kita bisa bacanya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi karena nilai korelasi 0,992 lebih besar dari nilai tabel H0 9,652, itu 9,652 ini didapat dari bukunya Johnson dan Vincent ya, dari buku tentang korelasi test for normality itu. Jadi saya ulangi, karena nilai korelasi 0,992 lebih besar dari nilai tabel H0 9652 atau sig 0 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data literasi sains dan data hasil belajar siswa dalam penguasaan konsep matematika dari kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3 berdistribusi normal multivariat. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya mohon maaf. Lalu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya atau dari Prof. Dorita supaya bisa memberikan tambahan dari kekurangan saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya menyimpulkan? Ini juga belum. Ini ya, ini saya mereview. Jadi tadi yang sudah dikerjakan dulu lumayan ya, Pak Melki ya. Jadi pertama uji MANOVA dan posoknya, kemudian uji asumsi yaitu kesamaan matrik kovarian, kemudian satunya lagi adalah uji multivariat normal. Nah, saya tidak ada masalah untuk uji MANOVA tadi. Ya, H0-nya kan ditolak untuk semua 4 uji, kemudian dilakukan uji posok itu untuk membandingkan antar kelompok ya. Jadi saya kira sudah baik. Membandingkan antar kelompok dan pada variabel, pada masing-masing variabel. Kemudian uji POX-M tadi untuk menguji persamaan matrik kovarian dan tadi dipenuhi ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang kemarin sebenarnya sudah saya minta, tapi sudah terlalu mepet. Jadi sebetulnya yang diuji itu tidak semua digabung ya. Tadi digabung ya, tapi karena sudah, ya, tentunya sudah nggak mungkin. Ya, jadi sebetulnya per kelompok yang diuji itu, uji multivariat normal. Jadi kalau tadi ada 3 kelas, berarti ada 3 uji multivariat normal. Tapi langkah-langkahnya sama, cuma nanti bedanya di sini ya, di variabel ketika melakukan regresi, di variabel dependennya tadi kan diambil dari ini ya, kelas ya. Ya, ya Bu. Nah, nanti kalau per kelas berarti kan nilainya hanya 1. Ya. 1 atau 2 atau 3. Nah, itu harus diganti yang 1 itu, nggak boleh konstan. Baik, terima kasih Bu. Dan itu sembarang ya, boleh mau diisi 1, 2, 3 diisi angka sembarang, yang penting tidak konstan. Ya, siap Ketika Prof. melakukan regresi. Benar. Nah, nanti kalau mau sempat Pak Melki revisi salah satu kelompok saja. Ya. Untuk yang lainnya kan analog. Nah, nanti variabel dependennya ketika melakukan regresi itu diganti misalnya angka 1, 2 sampai, jadi datanya berapa? 10 ya? Iya, benar. Nah, ya itu bisa diganti dari 1, 2, 3 sampai 10. Nah, gitu. Nah, langkah-langkahnya sudah betul tadi mencari agak ribet ya memang ya. Tapi ya tapi bisa dikerjakan. Dan nanti datanya berarti 10 tidak 30 gitu. Ya, siap Prof. Saya akan coba. Saya kira mengambil yang terakhir tadi mengambil kesimpulannya itu dari signifikansi yang 0,00. Tetapi memang dibandingkan dengan tabel. Ya. Jadi tidak karena kalau dari signifikansi itu kadang 0,5 pun sudah signifikan atau 0,6 sudah signifikan. Padahal di sini harusnya mendekati 1. Ya. Ya, korelasinya itu harus mendekati 1. Makanya dibandingannya dengan nilai korelasi yang ada di tabel di bukunya siapa? Johnson and Vincent. Ya. Jadi nanti kesimpulannya jangan lewat signifikansi yang ada di SPSS begitu. Saya kira itu saja yang revisinya. Kemudian saya minta minggu depan, ini sebenarnya saya mau menyampaikan materi Mankova, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi nanti saya kasih link, saya kasih videonya saja. Ya, nanti bisa dibuka masing-masing, karena waktunya kita nggak cukup. Nah, minggu depan berarti kontras Helmut, akhirnya siapa? Nanti saya minta pokoknya salah satu ya, itu bisa yang dari regresi atau asumsi, atau
Ya, saya kira dari dua itu aja, dari dua kelompok itu regresi. Kalau yang MANOVA 2 jalur dengan interaksi itu ada perhitungan manualnya, mungkin perlu 2 orang. Nah, yang jadi regresi atau asumsi itu kan semuanya pakai SPSS, sehingga nanti saya minta yang kontra-Helmut itu bisa salah satu dari situ. Minggu depan berarti kontra-Helmut, MANOVA 2 jalur dengan interaksi dan tanpa interaksi, itu bedanya di posoknya, gitu ya. Kemudian minggu berikut, ini kalau bisa minggu depan tuh dua kali pertemuan. Nanti tolong dijadwalkan yang paling banyak semuanya bisa. Kalau hanya 1-2 saya kira nanti nggak masalah, nanti bisa lihat rekamannya gitu. Ya. Baik, itu review dari saya. Kemudian mau ada yang disampaikan atau terkait dengan tugas atau terkait dengan apa tadi yang disampaikan. Silakan. Ya, mohon ya ini ya yang kontra-Helmut ada yang mengerjakan, kalau tidak nanti kelas ini nggak bisa lancar ya. Ini semuanya harus ini. Kemarin terlewat di pembagian tugasnya masalahnya. Baik. Mohon maaf, ya, Prof mau bertanya, ya. yang kontra-Helmut itu minggu depan atau minggu depannya lagi? Ya. Minggu depan. Minggu depan itu 2 kali pertemuan. Oh, yang kelompok topik 8 dan 9 minggu depan. Jadi seperti itu nih, Prof. Ya, jadi minggu depan itu 2 kali pertemuan, karena minggu lalu kan kita tidak ada karena ternyata ada masalah ya. Jadi minggu lalu ya kita ada pertemuan. Nah, untuk mengganti yang minggu lalu itu bisa diganti minggu depan ya. Bisa nanti kita di WA saja, di grup aja untuk menentukan tambahan 1 kali pertemuan. Jadi sampai Mankova itu nanti minggu depan kita selesaikan. Gitu. Setelah itu ujian itu nanti saya minta 3 kelas. Ini kan bisa menghubungi ya ketua kelas untuk berunding dengan kelas yang 2. Saya minta ujiannya bareng dan ambil hari Sabtu mungkin ya, karena nanti ujiannya itu take home. Take home dan setiap orang nanti berbeda-beda, yaitu tugas saya nanti untuk mengoreksinya agak berat, tapi nggak apa-apa. Sehingga kalau tidak di hari Sabtu itu terganggu oleh tugas pekerjaan kuliah yang lain. Ya, sehingga mungkin Sabtu itu pas ya. Minggu depan tuh sudah mulai puasa ya. Berarti Sabtu puasanya minggu depannya. Minggu depannya lagi, Prof. Minggu depan ya, minggu depannya kan. Sabtu ini kan belum, kemudian Sabtu depan itu puasa, jadi mungkin puasa kedua itu untuk ujian ya, nanti saya kasih soalnya pagi, kemudian nanti sore dikumpulkan gitu ya. Minggu depan kita masih menyelesaikan materi sebelum ujian. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Jadi siap untuk sampai Mankova ya, dari kontra-Helmut untuk minggu depan. Jika belum ada, saya akhiri ya kuliah pada siang ini. Mudah-mudahan untuk berikutnya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Melki sudah berusaha menyelesaikan tugas dan bisa sampaikan dengan baik hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ya. Assalamualaikum. Selamat Pak Melki, sudah selesai. Terima kasih. Ojeh mogo yang kontra-Helmut, apakah sudah ada yang ini? Mas, kan tadi kan yang dibahas di grup itu yang MANOVA 2 arah kan suruh 1 orang. Ditambahkan kontra-Helmut kan, berarti yang kelompok yang topik 9 itu ada 2. Oh. Mbak April, sebentar. Yang tadi yang diminta Prof, yang regresi, seingat saya, karena yang
yang Mankova yang ada uji rumusnya itu memang harus 2. Jadi yang SPSS itu yang ini. Tapi nanti saya tanyakan kembali saja, J. Ya, Bu Dian. Berarti yang di kelompok 6 J berarti. Yang pokoknya yang tidak pakai uji, yang tidak pakai rumus, Pak. Tadi yang regresi, Pak. Ini, ingat saya itu tadi. Analisis regresi ya, analisis regresi linear ini. Yang mana ya, kelompok 6. Thank you. Tanpa interaksi itu yang bahasin tuh nggih, Pak Saiful. Ripon? Yang tanpa interaksi itu, MANOVA tanpa interaksi itu. MANOVA tanpa interaksi. Iya, 2 arah. Yang 2 arah Oke, tanpa MANOVA 2 arah tanpa interaksi itu sendiri, G. Iya, itu sudah ada yang bahas belum? Saya itu kemarin juga belum jelas ini gimana apa pembagiannya juga. Oh iya. Ini atau sekalian diselesaikan aja ini di sini. Bisa itu sebenarnya untuk kontras helmet itu sebenarnya tidak sulit, Pak Saiful. Saya lihat datanya sudah ada di saya, sebenarnya bisa, tapi ibunya kemarin baru dikasih kan, jadi kita ini mepet gini baru dikasih kontras helmet seperti ini, lalu kita harus buat data baru kan repot, saya tidak mampu lagi, apalagi kan tadi saya punya 3 atau 4 memang, saya pusing benar-benar pusing. Dan saya Ini bilang, kontras helmet mengerjakan sendiri gitu atau gimana ini? Ini gimana ya, harus diselesaikan dikerjakan aja? sendiri, dikerjakan oleh 1 orang sendiri. Tapi sebenarnya tidak, kalau dipresentasikan paling lambat, paling lama itu 5 menit udah selesai sebenarnya. Tidak banyak. Iya, Mas. Jadi yang topik 9 itu suruh 1 orang. Ditambah lagi kertas helmet tadi maunya Prof seperti itu. Oh, begitu. Oh, Mungkin ya, saya ya. nanti kertas helmet, kemudian MANOVA atau gimana, intinya seperti itu. Oh, J, berarti sudah ada deh, berarti yang ini. Iya. Oh, J, kalau sudah ada ya sudah gitu loh. Daripada belum ada, nanti malah merepotkan semuanya gitu loh. Kenal lagi ya, Mas ya. Nah, J, kalau yang penting sudah ada yang bertanggung jawab, saya kira kan selesai permasalahan. Tapi kalau belum ada yang menghandle kan jadi bermasalah kembali. Intinya kan begitu. J, berarti sudah beres ya untuk yang besok ya. Sambut. Oh, J. Bapak saya Budian nanti kontak helmetnya. Oh, J. Terima kasih. Berarti sudah selesai untuk permasalahan J. Matur suwun. Saya tutup J untuk sebenarnya.